warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana keadaannya nih? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Kembali lagi bersama saya, Mistika, dalam podcast Matic SMK Al Asia. Hari ini kita kedatangan salah satu siswa kita di sekolah, yaitu dari OSIS. Ya, dari ketua OSIS kita, Bunga. Halo Bunga. Halo Miss. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita dimulai, boleh Bunga perkenalkan diri dulu. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Bunga Maulidia. Aku kelas 11 PBS dan di OSIS ini aku menjabat sebagai ketua OSIS. Oke, Bunga, sebelumnya Mistika ucapin congratulations dulu karena Bunga sudah terpilih menjadi ketua OSIS tahun ini. Terima kasih Miss. Ya, gimana sih Bunga perasaannya sudah terpilih menjadi ketua OSIS? Wah, rasanya nano-nano milky Miss. Nano-nanonya gimana? Kayak campur aduk ya, antara seneng sama kayak ngerasa berat banget. Cuman karena memang sudah terpilih, jadi saya Bunga mau menerima dengan lapang dada dan juga menjalankan amanah ini dengan sebaik mungkin. Oke, beratnya memang kenapa Bunga? Kalau boleh tahu? Kenapa Miss? Beratnya, tadi ada kata berat. Beratnya ya namanya ketua ya. Nah. Pasti tanggung jawabnya lebih besar dan juga kita juga sebagai saya sebagai ketua OSIS juga kayak harus mengayomi semua anggota OSIS, harus saling merangkul, menjalankan program kerja yang sudah dirancang tahun-tahun sebelumnya, melanjutkan dan juga mengembangkan. Beratnya di situ. Berarti memang kita terlalu berpikir ya, wah ini tanggung jawabnya besar, mungkin beratnya di situ. Bagaimana supaya tanggung jawab ini terpenuhi dan dilaksanakan dengan penuh kewajiban Bunga gitu sebagai ketua. Mungkin seperti itu ya Bunga ya? Iya Miss. Nah, apa sih yang mendorong Bunga untuk masuk ke dalam organisasi OSIS ini sehingga Bunga bisa menjadi ketua seperti sekarang? Oke, jadi pertama Bunga sendiri belum punya pengalaman jadi OSIS waktu SMP. Karena Bunga waktu SMP tuh kayak siswi yang kayak cuma sekolah habis itu pulang. Nggak terlalu punya banyak teman juga kan. Nah, terus waktu kelas 9 tuh mulai mikir, oh nanti di SMK ini Bunga mau berubah, kayak Bunga pengen punya banyak teman, nambah relasi. Akhirnya Bunga mutusin buat ikut organisasi. Soalnya juga kan SMK ini tuh kayak masa terakhir sekolah ya, walaupun memang kalau misalkan lanjut kuliah vibes-nya pasti beda banget kan. Jadi kayak Bunga ingin memberikan momen kali ya, dimana waktu zaman SMP Bunga seperti ini, Bunga harus merasakan yang lebih senang, mungkin ke situ kali ya, lebih senang, lebih terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan sekolah, mungkin seperti itu. Iya. Berarti memang tidak disangka-sangka ya, ternyata bisa yang awalnya belum punya pengalaman di organisasi, masuk organisasi karena tujuannya untuk aktif, tiba-tiba Bunga dipercaya menjadi ketua gitu. Jadi tidak disangka-sangka seperti itu. Iya Miss. Oke. Kita kembali lagi ke OSIS di sekolah kita ya Bunga ya. Tadi kan pengalaman Bunga seperti itu. Nah, berarti kan Bunga sudah dipercaya menjadi ketua. Kira-kira rencana OSIS untuk tahun ini di masa jabatan Bunga itu seperti apa? Oke, jadi Bunga pengen OSIS Bunga itu untuk tahun kedepannya lebih solid. Habis itu juga lebih lebih banyak evaluasi dari program kerja tersebut. Pengen bikin suasana baru di sekolahan. Terus melanjutkan juga program kerja yang sudah ada dan juga mempererat rasa silaturahminya gitu. Oke, berarti pingin menggebrak hal-hal baru, menjalankan tugas dan kemudian menggebrak hal-hal baru yang belum pernah ada di sekolah ini. Oke. Memang kalau untuk anggota OSIS sendiri sebenarnya ada berapa sih? Untuk sekarang OSIS kelas 10 dan kelas 11 itu ada hampir 100-an. Wow, banyak sekali. Iya, ini terbanyak. Oh, ini paling terbanyak ya? Karena sebelum-sebelumnya memang saya tidak pernah melihat sebanyak itu, mendengar sebanyak itu. Ternyata berarti tahun ini tuh mencapai 100 apa lebih? Lebih. Oh, lebih. Berarti wow, ini terbanyak sekali. Itu dari 100 anggota di sini, mereka itu punya tugas masing-masing apa seperti apa? Bagaimana cara membagi tugas tugas mereka? Karena kan kita ketahui, wah banyak ya jumlah segitu, jarang-jarang gitu.
Oke, jadi di OSIS itu kita punya namanya struktural inti dan juga sekbid ya. Struktural inti itu isinya ada ketua OSIS, wakil ketua OSIS 1, wakil ketua OSIS 2, ada sekretaris 1, sekretaris 2, terus ada juga bendahara 1 dan bendahara 2. Nah, di lain sisi juga kita juga membagi sekbid namanya sekbid. Jadi di OSIS itu ada sekbid 1 sampai ke sekbid 6. Nah, sekbid 1 sendiri itu isinya ada 13 orangan. Tugas mereka tuh tentang keagamaan, kayak misalkan sholat zuhur itu tuh yang mempersiapkan sholat, terus ada acara maulid nabi atau Isra Miraj, itu tuh yang rancang dari sekbid 1. Nah, di sekbid 2 sendiri itu tentang kenegaraan gitu, kayak misalkan upacara gitu. Terus di sekbid 3 itu kayak tentang kedisiplinan, misalkan ada razia. Nah, razia itu yang menaunginya tuh di sekbid 3. Terus ada dari sekbid 4 itu satgas, sekbid 6. Nah, sekbid 6 ini tugasnya banyak banget ya. Dia tuh menaungi semua eskul yang ada di SMK Asia. Oh, itu sekbid 6? Ya. Oh, kelewat di sekbid 5 belum? Oh, 5-nya belum ya? Iya, sekbid 5 itu kayak tentang media sosial gitu nih. Oke, berarti sekbid 5 media sosial berarti lebih ke humas kali ya? Apa humas apa? Bukan sih, lebih kayak kalau misalkan ada hari-hari tertentu terus bikin poster, itu tuh dari sekbid 5. Menyebarluaskan tentang kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ya. Berarti kalau sekbid 6 karena kebetulan memang eskul dan di sekolah kita eskulnya banyak, memang tugasnya agak berat di situ. Iya. Oke. Nah, kita tahu nih ya Bung ya, anggotanya dengan sebanyak itu. Nah, Bunga itu ketua OSIS di sekolah ini. Bagaimana sih cara Bunga untuk menjaga keutuhan anggota-anggotanya? Karena memang dengan jumlah yang sebegitu banyak, apakah PR juga kan buat Bunga untuk menjaga keutuhannya supaya masih bertahan dengan jumlah segitu? Pertama itu pasti ngerangkul ya, ngajak setiap OSIS, apalagi yang kelas 10 yang baru join ke OSIS, ngerangkul mereka, terus kayak bikin suasana OSIS itu nyaman, sehingga mereka nggak ngerasa nggak nyaman atau nggak betah gitu kan di OSIS. Terus juga ngajak mereka ikut di kepanitiaan. Mungkin nggak semua event semuanya tuh dapat kepanitiaan, tapi diusahakan di event selanjutnya itu anak-anak OSIS tuh dapat kepanitiaan supaya mereka juga merasakan ikut berkolaborasi dalam menyukseskan event yang ada. Oke, berarti memang dibagi-bagi ya. Jadi bagi siswa yang misalkan bagi OSIS, anggota OSIS yang belum mendapatkan kepanitiaan di sini, nanti mereka akan kebagian di kepanitiaan yang lain. Jadi semuanya merasakan dan semuanya harus aktif dalam kegiatan tersebut. Oke. Nah, apakah ada rintangan nih buat Bunga? Kira-kira rintangan apa yang biasanya dihadapi Bunga di dalam OSIS ini gitu? Bukan hanya ketua mungkin ya, mungkin OSIS-OSIS yang lain, apa sih rintangannya? Rintangannya mungkin yang paling umum itu sesama anggota kali ya. Nggak semua orang yang namanya organisasi pasti beda kepala masing-masing ya, beda pendapat masing-masing, beda sikap. Mungkin rintangannya itu ada beberapa anak yang nggak betah sama teman sesekbid mereka, terus kayak gimana caranya juga kayak saya harus menyatukan mereka supaya mereka kan udah satu sekbid nih, mereka bakalan bekerja sama selama 1 tahun gitu. Berarti memang dari beberapa anggota itu ada perbedaan pendapat. Nah, itu yang mungkin agak sulit untuk disatukan ya, karena kan pendapat A berbeda, pendapat B berbeda. Jadi tugas kamu emang bagaimana caranya ini gitu. Mungkin berkolaborasi dan diskusi kali ya. Hasil diskusi yang kira-kira pendapatnya yang lebih bagus ya seperti apa. Tapi pernah nggak sih kalau ada perselisihan di antara itu sampai yang namanya berselisih kayak gitu? Untuk sekarang kayaknya belum ada ya. Jangan ya Bu ya, kalau bisa. Kalau bisa ya jangan ya, kita hindari, mudah-mudahan sih tidak ada. Nah, ini untuk yang terakhir ya Bunga ya. Bisa tolong kasih kata-kata motivasi nih buat anggota-anggotanya, atau nanti nih buat kelas 10 masih bisa masuk OSIS mungkin di tahun depan, supaya mereka itu bisa lebih semangat
semangat lagi dalam melakukan kegiatan. Motivasi buat kalian semua yang menjadi OSIS, jalankan amanah ini sebaik mungkin dengan rasa tanggung jawab dan dibawa enjoy saja ya. Segitu saja motivasi yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak Bunga sudah mau hadir di acara podcast kita kali ini. Mudah-mudahan next bisa diundang lagi ya. Oke, terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah menonton dan menyaksikan langsung sampai akhir podcast kita kali ini. Kita kembali ke podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.